Shalom teman-teman semua. Segala puji syukur pada hari ini kita bisa beribadah kembali. Meskipun kita udah kembali lagi beribadah secara online, tetapi itu tidak mengurangi rasa syukur kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Bagaimanapun situasi dan keadaannya, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan segalanya bagi kita. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, marilah kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih dan Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, Tuhan Yesus, untuk itu semua. Hati yang mulia hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku.
Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku.
tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan pada ibadah Yud. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, supaya apa yang disampaikan beliau Tuhan berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Berkati kami juga ya Tuhan, kami anak Yuda Tuhan, supaya kami bisa menerima setiap firman kebenaran-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa melaksanakan dalam kehidupan kami ya Tuhan, firman yang telah kami pelajari nanti ya Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ya dalam tangan-Mu. Haleluya Tuhan, amin. Shalom teman-teman, puji Tuhan, hari ini kita kembali beribadah dalam ibadah online karena kita menyikapi keadaan yang saat ini. Oleh karena itu kita mengevaluasi kembali ibadah onsite kita. Kita berdoa bersama-sama supaya di bulan Maret kita boleh kembali beribadah onsite seperti biasanya yang pernah kita lakukan. Teman-teman, kita berdoa dan kita sama-sama bersabar, tetap mengikuti prokes yang ketat tentunya. Hari ini Kak Ando tidak akan berkhotbah karena tema kita sepanjang bulan Februari adalah Behind the Song. Kemarin kita sudah menyaksikan beberapa teman-teman yang juga kita bisa mengetahui kisah hidupnya dengan pujian apa yang menjadi rema dalam kehidupan mereka. Kali ini coba teman-teman tebak siapa bintang tamu kita. Sebenarnya bukan bintang tamu sih. Ya, Kak Ando bahasakan bintang tamu. Kiranya Behind the Song ini bisa membangkitkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan kembali. Karena hanya dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, hanya dengan mengingat pertolongan Tuhan, maka kita mendapatkan kekuatan yang selalu baru. Nah teman-teman, mari kita saksikan. Kak Ando akan pergi ke salah satu tempat di mana kita nanti akan berbincang-bincang secara santai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom Yubel. Shalom Om Ando. Iya. Jadi seperti yang Kak Ando ceritakan tadi, kita kedatangan tamu yang tidak asing, ya, yang bernama Yubel. Yubel siapa? Yubel ya. Yubel. Ya, jadi teman-teman, hari ini kita akan mendengar lagu apa sih yang selama hidup Yubel berkesan, menjadi rema dalam kehidupannya. Apakah itu tentang cinta mungkin, atau tentang putus? Oh bukan, saudara, bukan teman-teman. Tapi tentunya tidak lama-lama kita langsung bertanya saja ya. Oke, shalom Yubel.
Oke, sudah mandi? Oke, kandu belum? Aduh, waduh. Ya, jadi Yubel ini kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Berarti usianya sudah, Tahun ini 16 tahun. puji Tuhan, 16 tahun ya. Iya. Eh, selama 16 tahun menjadi orang Kristen tentunya. Iya. Nah, lagunya, pujian apa yang pertama dulu, yang berkesan, dan kenapa itu bisa menjadi rema dalam kehidupan Yubel sendiri? Silakan. Sebenarnya Hadap kamera dulu. lagunya Nah, lagu yang bikin saya kuat selama saya hidup tuh memang banyak. Cuman ya disuruh 2 atau 1 ya udah 2 aja. Jadi lagu pertama ini mungkin kita pernah dengar di sekolah minggu mungkin ya. oke. Buat teman-teman. Lagunya ini, Ku Selalu Bersyukur Ku atau selalu Bersyukur bersyukur, atau Selalu Ku Ingat. selalu kuingat. Iya. Bagian part mana yang satu kalimat yang paling mengena dalam hidup Yubel? Semuanya sih. Semuanya? Pastinya Oke. semuanya. Kenapa? Sebelum kita nyanyi kenapa dulu? Jadi ini ada cerita Cerita, di silakan. balik. Nah, waktu bulan kemarin Januari, Loh, bulan kemarin? sebenarnya sukanya itu udah dari dulu, cuma Oke. benar-benar mengalaminya itu Januari kemarin. Oke, lanjut silakan. Jadi ini kan tahun ini kan saya tahun terakhir sebagai siswi kelas SMP ya. Nah di situ saya pastinya di awal tahun 2022 ini ketinggalan 2-nya. Itu pastinya banyak kayak ujian, banyak ujian hidup. enggak sih, ujian sekolah aja. Oh, ujian sekolah. Ujian hidup udah setiap hari. Ya, ujian hidup. Oke, lanjut. Ujian juga belajar tentang persiapan untuk ujian sekolah. Dan pastinya ada yang paling terkenal ujian praktek. Wah, betul itu. Di situ itu sangat berbeda sekali dari zaman saya SD sama SMP ini. Karena apa? Situasinya memang beda ya. Kita sekarang kan pandemi. Betul. Terus waktu itu kan awal tahun kan baru-barunya PTM itu semua sekolah itu diberlakukan. Betul. Termasuk sekolah saya. Ya. Nah, di situ saya kira awal bulan ini tuh cuma belajar aja atau mungkin ya ulangan-ulangan ujian-ujian biasa. Iya. Tiba-tiba di tengah-tengah bulan Januari, guru-guru semuanya bilang kalau ini nanti uprak ya minggu depan. Praktek. Ujian praktek. Waduh, oke. Saya Terus? lumayan kaget sih ya. Karena waktu itu hari H untuk ujian prakteknya itu seminggu. Seminggu setelah gurunya ngomong pengumuman ini. Gitu. Terus saya bingung karena apa, ini belum nyiapin anggotanya. Belum nyiapin tugas-tugasnya itu seperti apa. Terus bahan-bahan dan semuanya yang diperluin lah. Langsung itu ke poin inti. Kenapa itu kok bisa ku selalu bersyukur kepadamu besar karuniamu? Kenapa kok sangkut pautnya di ujian praktek nih, kenapa? Sebenarnya nih simple ya ujian praktek ya. Cuma di situ saya ngerasa karena setiap harinya tuh saya tuh merasa aduh Tuhan, ini pasti gagal ini. Pasti nggak jadi deh upraknya, ini pasti hancur. Cuman ketika saya nyanyi lagu ini, saya ingat-ingat dulu waktu Tuhan tolong di hal-hal yang sepele kayak butuh kayak buku atau apa segala macam tentang sekolah. Simple kan ya. Itu Tuhan selalu tolong, Tuhan selalu kasih aja. Selalu nyediain butuhkan gitu loh. Dan saya akhirnya bisa menjalani masa-masa uprak yang bikin saya lumayan tertekan. Itu karena praktek butuh biaya, maksudnya gitu? Iya, butuh biaya. Dan biaya ekstra maksudnya gitu ya? Iya. Oke. Dan saya bilang gini waktu sebelum uprak, saya bilang gini sama Tuhan, saya nggak mau. Ada apa gitu? Nggak? Iya, kayaknya gitu. Oke, terus? Tuhan, saya nggak mau di uprak ini tuh
kebutuhan saya tuh nggak mau minta orang tua. Oke. Saya mau dengan uang saya sendiri, dengan uang teman-teman, semuanya bisa mencukupi semua dana-dana uprak saya yang dibutuhkan. Dan setelah uprak ini selesai, puji Tuhan, semuanya itu Tuhan penuhi. Semuanya Tuhan yang sediakan. Saya juga, loh, ini aku nggak pernah minta-minta sama mama papa, kok tiba-tiba ada aja gitu, ada aja yang Tuhan kasih gitu. Pada at least kamu belum bekerja ya? Belum. Pada jadi nggak ada usaha-usaha sampingan? Nggak ada. Jadi memang pure jadi jadi siswi ya? Iya. Wow. Gitu. Itu tiba-tiba Tuhan ngerti kebutuhan di sekolah tentang ujian praktek ya? Ya. Padahal sesimpel itu, tapi saya akhirnya, wah, Tuhan emang baik ya. Tuhan selalu bikin saya selalu nangis gitu. Walaupun di sesuatu yang simpel, tapi Tuhan bikin saya berkesan banget gitu dengan kebaikan-kebaikannya gitu. Jadi Tuhan memang tepat pada waktunya ya. Iya, Tuhan tepat. Sehingga ketika kita memang butuh, Tuhan memberikan kebutuhan tersebut. Iya, selain kebutuhan itu juga, saya akhirnya meskipun tertekan tapi akhirnya nggak mikirin itu lagi, nggak mikirin tekanan-tekanan itu lagi gitu. Tuhan mungkin pakai teman-teman saya mungkin ya, buat jadi berkat itu hiburan saya. Kalau kayak gitu kita nyanyi dulu ya. Boleh. Here we go. Teman-teman ikut nyanyi ya. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Haleluya. Ya, itu tadi pujian pertama, teman-teman, atau juga Bapak Ibu yang menyaksikan. Jadi Yubel ditolong di saat dia melakukan persiapan dan juga kebutuhan dalam ujian praktek. Bukan hanya kebutuhan dari segi materi, tetapi juga dari psikologi ya. Jadi Yubel yang 16 tahun sudah bisa membahasakan bagaimana Tuhan menolong dia, dan pujian ini menjadi tonggak pengingat bahwa Tuhan tetap selalu ada bagi dia. Nah, sekarang pujian kedua. Oke, silakan. Kira-kira pujian kedua ini lagu pujiannya judulnya apa sih? Ini kalau teman-teman dengar ya, judulnya itu Pelangi Kasihnya. Pelangi Kasih. Lagunya lagu orang tua ya? Iya, lumayan tua. Kenapa? Saya tahu lagu ini tuh udah lama, dari kecil. Oh, sebentar. Dari kecil? Iya. Berarti kita nyanyi dulu. Boleh. Oke. Teman-teman ikut nyanyi ya? Teman-teman ikut nyanyi semuanya.
sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kau tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya ganti berhenti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, kau lihat pelangi kasih-Nya. Ya. Bagaimana saudara? Mau tambah? Ya diundang sendiri aja ke rumah ya. Biar suruh nyanyi bikin vlog atau gimana, silakan. Waduh. Oke, tadi perbincangan kita bahwa lagu ini memang Kak Ando dulu juga masih seusia kamu. Lagu ini sudah keluar, Oh. ya kan? Jadi Seperti sudah, maksudnya sudah Kak Ando dengar. Hmm. Jadi termasuk lama sih. Dan Bella tadi, Yubel tadi berkata sejak kecil. Iya. Nah ceritanya gimana tuh? Lagu itu sejak kecil sudah saya dengar dan tahu. Itu dari penyanyi aslinya. Siapa penyanyi aslinya? Ini kita. Oke, tuh. Nah, terus habis itu saya tahu lagu ini memang enak, lagu ini liriknya memang bagus ya buat kalau kita perhatikan. Tapi ketika saya mengalami dan lagu ini bikin saya berkesan itu ketika papa saya kena serangan stroke. Oke. Gitu. Di itu sebenarnya setelah SD kelas 4, kelas 5 itu sudah jarang dengerin lagu itu. Oke. Cuma kayaknya Tuhan bikin saya untuk denger lagu ini. Oke. Lewat saya nggak salah ketika papa saya udah pulang dari rumah sakit. Oke. Nah, saya sama kakak terus sama tante saya Oke. itu janjian kayaknya kita enaknya ibadah deh mumpung pelayanan ya, Oke. mumpung ada waktu gitu Oke. di gereja lain. Oke. Nah, saya dengar lagu ini saya mulai nangis ya. Oke. Nangis tersentuh sama lirik-liriknya itu tadi. Kalau apa yang saya alami itu emang nggak semudah kata orang ya, Betul. nggak semudah yang kita bayangkan. Betul. Dan memang Tuhan mengizinkan hal itu kan buat kita semakin naik level ya. Iya. Nah, di situ tadi liriknya tangan Tuhan sedang bekerja, Iya. suatu karya merendah, suatu karya yang agung mulia. Betul. Dari itu saya mulai oke Tuhan, kalau misalnya sesuatu mungkin sudah terjadi dengan bapak saya. Tapi di situ saya yakin kalau Tuhan mau kasih sesuatu yang luar biasa di keluarga saya. Dan akhirnya puji Tuhan di situ di usia 12, pokoknya kelas 6, saya mulai ikut pelayanan. Saya juga gabung sama youth dan saya merasakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup saya sendiri maupun keluarga saya sendiri. Dan itu menjadikan saya semakin kuat kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi ke depannya itu bukan karena Tuhan itu nggak sayang. Bukan karena Tuhan bikin mencelakai kita, enggak. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan mau memproses kita untuk bikin kita jadi alat kemuliaannya. Amin. Entah untuk di sekitar kita maupun orang-orang yang mungkin hanya sepintas kenal tapi ternyata orang ini baik ya. Seperti itu. Gitu. Itu yang bikin saya
oh iya Tuhan gitu. Makanya Oke. berkesan sekali lah gitu. Jadi Yubel tidak akan sampai bisa di titik ini Ya. kalau tidak ada proses dulu. Iya, Sedewasa ini iya, memahami pelayanan meskipun usianya belum 17 ya. belum, masih Ya, belum. tetapi sudah bisa memahami makna pelayanan Iya, secara konteks yang dewasa. iya, Itu karena Tuhan izinkan, Tuhan sedang merenda iya, melalui situasi dalam keluarga. iya, Begitu ya. iya, Ya, kita seperti tahu bahwa kalau namanya renda, itu. Mm-mm. kalau dilihat dari belakang rasanya kurang bagus. Kurang bagus. Tapi begitu tampak depan baru kita melihat. Melihat. Ya kan? Bahwa sesungguhnya memang segala sesuatu yang terjadi, khususnya dalam pengalaman Yubel, Ya. ada tujuan yang terbaik buat kita semua. Iya, Juga buat Yubel, gitu ya. iya seperti Puji itu. Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin Yubel mau mengucapkan sepatah dua patah kata sebelum Akhirnya berkata-kata. iya, sebelum Yubel meninggalkan stage ini. Waduh. Iya. Karena habis ini kita kedatangan bintang tamu lagi yang sangat Kita, yang terkenal juga sih sebenarnya waduh. di kalangan kaum muda. Oh, kalangan kaum muda ya. Iya. Oke. Iya, silakan mungkin ada disampaikan kepada teman-teman pesan apa yang bisa menguatkan iman kepercayaan mereka. Kita tahu kan semua lagu itu memiliki arti yang semua lagu rohani, bukan lagu rohani ya, lagu puji-pujian penyembahan. Ya. Itu memang semuanya pastinya memberikan kita kekuatan. Ya. Ya, memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat untuk tetap berharap, berpegang teguh sama Tuhan. Jadi kalau kita lemah, kalau kita sedang terjatuh mungkin, jangan lari ke sesuatu hal yang lain. Betul. Selalu Setuju. lari aja ke Tuhan. Betul. Lari aja ke Tuhan. Ke gereja. Iya, ke gereja. Iya, ke Tuhan. Oke. Ke Tuhan aja. Nah, kita harus lari ke Tuhan karena apa? Kalau kita mengandalkan sesuatu yang ada di dunia ini tuh nggak bakal bisa kita andalkan gitu. Nah, melalui lagu juga, lagu penyembahan, lagu puji-pujian, itu bukan bisa aja, pastinya dipakai Roh Kudus untuk jadi berkat bagi kita. Amin. Jadi jangan Amin. luar biasa banget. Amin. Luasannya itu powerful banget gitu. Amin. Bahkan bisa aja bikin kita berubah gitu lewat lagu. Gitu. Karena lagu itu bisa aja jadi alat Tuhan untuk mengubah kita, mengubah semua hidup kita dan jadi berkat pastinya. Amin. Seperti itu. Baik, terima kasih Yubel. Ya, terima kasih juga. Waktunya. Iya. Kak Ando percaya apa yang kamu sampaikan melalui pesan-pesan dalam kesan-kesan rema dalam pujianmu juga menjadi berkat bagi Kak Ando secara pribadi, juga bagi teman-teman atau saudara-saudara Bapak Ibu yang juga sedang menyaksikan ibadah youth secara online ini. Baik, terima kasih Yubel. Tes dulu. Tes. Baik teman-teman, sebentar lagi saya akan panggil bintang tamu selanjutnya. Dan tentunya dengan latar belakang yang berbeda karena saya akan berpindah tempat. Nggak tahu, ini kita wawancara nanti di padang pasir atau di hutan, saya tidak tahu. Tergantung dari yang punya acara yaitu tim multimedia. Hahaha. Tuhan berkati. Shalom teman-teman. Shalom. Tadi kita sudah bersama dengan Yubel. Sekarang kita dengan seseorang yang sudah menjadi legenda LGBT Kristus Hayat. Silakan. Siapa namanya?
Ya, perkenalkan nama saya Zevanya Langgeng Pristiko Ono. Iya. Setelah kemarin sekolah minggu menjadi 2 bagian, sekarang dia kembali ke wujud asal. Haleluya. Rasanya seperti film Spider-Man, saudara. No Way Home. Hahaha. Oke, kita langsung saja tanya. Kira-kira Kak Zevanya atau Mas Zevanya ini bukan suka. Pujian apa yang selama hidup Kak Zevanya menguatkan? Silakan. Pujian yang menguatkan. Sebenarnya ada banyak sih. Tapi hari ini hanya 2 saja yang akan saya share atau saya saksikan. Oke. Pujian yang pertama itu dari CPCC Worship. Judulnya None Like You. Wes. Wonging bahasa Inggris, saudara. Wah, iki. Wong Tuban lagunya bahasa Inggris. Ya semoga bisa Inggrisnya ya. Oke, kita nyanyi dulu Iya. ya. Siap. Sebelum bersaksi ya. Saya lihat lirik dulu karena nggak hafal. Oke, siap. Your faithfulness cast away my fears. For God, you are my strong foundation. Now I will stand and have my peace. For God, your grace is everlasting. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. I sing forever. I sing forever. Hallelujah. Hallelujah. I sing forever. I sing forever. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Baru kali ini, jujur Kak Ando melihat Zeva nyanyi lagu bahasa Inggris di kaum muda. Kalau Haleluya. di ibadah umum biasanya kan turn back apa? No No turning back. turning Christ is back. enough. Iya, Kando mau ngomong turn back crime, saudara. Ya, kira-kira Kak Zeva, Mas Zeva, Ya, siap. kenapa kok suka lagu bahasa Inggris ini? Eh, Bisa diartikan enggak? sebentar. Ya, coba-coba. Kenapa saya memilih lagu ini untuk disaksikan? Mm-mm. Lagu ini kalau ndak salah ya, seingat saya, Anda salah benar berarti. ya yang menyanyikan adalah Billy Simpson. Oke, that's right. Dan dia menciptakan lagu ini di saat dia pulang dari pelayanan. Mhm, Dia parkir mobil mhm. di suatu tempat dan kemudian mobilnya dirampok. Oh, Semua barang di dalam mobil, begitu kartu-kartu ATM, laptop, semuanya diambil. oke. Dan di situ Billy Simpson merasa apa ya istilahnya kok gini Tuhan, kok begini seperti itu. Padahal dia pelayanan maksudnya. Iya, dia Oke. pelayan Tuhan. Iya. Dan sampai akhirnya dia hanya bisa mengangkat tangan. Oke. Dia berserah sama Tuhan. Dan kisah ini juga menginspirasi bagi hidup saya ya. Apapun yang kita punyai, apapun yang kita miliki itu semuanya dari Tuhan. Dan ketika Tuhan mengambilnya ya
itu miliknya Tuhan seperti Betul, itu, dan betul. kita sangat tidak berhak untuk protes seperti itu. Betul, Dan betul. di lagu ini juga lirik yang saya suka itu yang waktu your faithfulness cast away my fears. Oke. Eh, ini ketika saya melayani Tuhan, ketika saya berkomitmen untuk mengambil langkah menjadi hamba Tuhan seperti itu, ada ketakutan tersendiri dalam diri saya. Kenapa? Oh ya? Dengan melihat masa lalu saya, dengan melihat apa yang saya lakukan yang dulu-dulu seperti itu, apakah saya layak Tuhan untuk menjadi hamba-Mu seperti itu? Oke. Dan itu membuat saya takut, jujur saya takut. Ada rasa bersalah maksudnya? Pasti ada rasa Guilty bersalah. feeling. Iya. Oke, oke. Dan kesetiaan Tuhan itu seperti di lagu ini, cast away my fears. Kalau cast away ini saya artikan seperti menyingkirkan seperti itu ya. Jadi ketakutan saya ini banyak sekali, tetapi itu dapat disingkirkan dengan kesetiaan dari Tuhan. Amin, amin. Dan lirik selanjutnya itu Tuhan itu menjadi kekuatan kita. For God you are my strong foundation. Jadi pondasi kekuatan kita itu dari Tuhan. Amin. Terus kalau pondasi kekuatan kita dari Tuhan, masa kita akan goyah? Betul. Tidak mungkin seperti itu. Betul. Nah, itu yang menjadi alasan utama saya bisa bertahan, bisa kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan sendiri yang menjadi pondasi kekuatan seperti itu, Kak. Amin. Luar biasa. Luar biasa teman-teman. Artinya Mas Zeva ini benar-benar mendalami, mengimani pujian ini. Amin. Yang bisa dikaitkan dengan latar belakang dia. Bahwa dulu dia begini-begini dan juga ketika dia pelayanan, ya namanya pelayanan tentu banyak hal yang terjadi. Pasti, Kak. Sekarang maupun yang masa akan datang, tetapi for God you are my strong foundation. Wow, pondasiku yang kuat adalah Tuhan sendiri. Wow. Dan Kando benar-benar kaget ya. Dia bisa memahami pujian ini. Padahal pujian ini juga Kando kenal loh. Tahu saya lagu ini, There is none like you. Tapi saya mengimaninya dari sisi there is none like you. Tapi dia rupanya lebih ke atasnya lagi, saudara. Wah, puji Tuhan. Thank you, Kak Zeva. Siap, Kak. Ada lagi mungkin pujian yang lain? Pujian selanjutnya ini hampir kalau dibilang kelanjutan ya dari kesaksian ini. Jadi ketika Tuhan sudah menyertai kehidupan saya, Tuhan memimpin saya sampai saat ini. Jadi yang harus kita lakukan adalah bersyukur seperti itu. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas semua hal yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak bisa balas apa-apa kecuali dengan menyembah, memuji Tuhan seperti itu. Oke. Kita nyanyi dulu? Boleh, kita nyanyi dulu. Terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih untuk panggilan-Mu. Terima kasih bagimu yang selalu memegangku, mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih buat keluargaku. Terima kasih mimpi telah jadi nyata. Besar anugerah cinta-Mu di setiap nafasku dan seluruh sel di dalam hidupku.
Terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih untuk panggilanmu. Terima kasih bagimu yang selalu memegangku, mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih buat keluargaku. Terima kasih mimpi telah jadi nyata. Besar anugerah cintamu di setiap nafasku dan seluruh sel di dalam hidupku. Berterima kasih. Terima kasih Puji Tuhan. sudah setia menyaksikan kesaksian pujian. Rasanya ini adalah ibadah paling panjang deh, ya, karena kita ngobrol santai. Ya. Oke, terima kasih tadi kepada Tuhan, juga terima kasih kepada keluarga. Nah, kenapa nih? Coba, kenapa? Silakan ceritakan. Bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya, meskipun kadang kesempatan pertama itu gagal. Ya. Saya sering gagal lah. Selalu diberi kesempatan sama Tuhan. Ayo kamu bisa lagi. Ayo kamu bisa lagi. Dan saya selalu bersyukur Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada saya. Seperti itu. Dan saya juga bersyukur, terima kasih pada Tuhan untuk panggilan yang sudah Tuhan berikan kepada saya untuk melayani Tuhan seperti itu. Dan terima kasih juga untuk keluarga yang selalu mendukung, mensupport. Setiap ada masalah, setiap saya lagi istilahnya lagi kacau, lagi sedih, lagi down, Oh my God. selalu keluarga yang selalu mensupport saya, memberikan semangat seperti itu. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih untuk Kalau boleh tahu semuanya. keluarga kamu kan jauh nih. Pasti Di jauh. sini keluargamu siapa sih? Ya, Yang kamu anggap keluarga maksudnya? yang di sini Ya. ya Bapak Gembala, Ibu Gembala, Mhm. cucu, Jose semuanya. Dan Kalau di juga antara tentunya kamu muda? teman-teman youth semuanya ya guys ya. Secara spesifik 2 orang deh sebutnya. Oh, secara spesifik. Yang pasti Mas Meldika selalu. Kamu hubungan sama Meldika apa sih kok dekat banget? Enggak tahu ya. Karena ada rumor sih sebenarnya yang beredar. Rumor. Rumor di kepala saya sih. Waduh. Bahaya. Jadi apa-apa ya? Enggak ada apa-apa. Just Kita aman. best friend ya. Iya, Mas Meldika itu bestie saya. Oke deh. Jadi kesaksian terakhir ini mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ya. Selalu Tuhan beri kesempatan. Selalu Tuhan Selalu, beri kesempatan. Ya, second chance Ya, second chance, third chance, fourth chance. selama kita Kita mau Oke, puji Tuhan. Dan juga terima kasih kepada orang-orang yang selama ini mendukung mensupport. sehingga Mas Eva boleh ambil bagian dalam pelayanan Iya, dan menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. sampai saat ini. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, teman-teman. Pujian terakhir kesaksian dari Saudara Zeva, karena dia sudah berterima kasih, Anda juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah, atau Bapak Ibu tentunya yang saudara-saudara yang juga menyaksikan ibadah online streaming pada sore hari ini. Saya beserta Zeva, kami semua percaya ibadah ini dapat juga menguatkan iman kita bersama-sama. Amin. Mungkin Bapak Ibu juga punya lagu pujian yang menguatkan Bapak Ibu. Mari silahkan di masa-masa yang susah, sulit sekarang terus memuji Tuhan.
karena ada kuasa di dalam puji-pujian. Amin. Bukan hanya kuasa untuk memuji Tuhan, tetapi juga ada kuasa yang membangkitkan iman percaya kita. Ya, seperti firman Tuhan berkata apa? Iman timbul karena dan Pendengaran pendengaran akan firman firman Tuhan. Tuhan. Firman Tuhan banyak sekali bukan hanya di Alkitab, tetapi melalui puji-pujian juga dikemas dengan cara yang berbeda Ya, ya betul. tentunya ya. Makanya itu kita selalu tetap di dalam puji-pujian semakin kuat. Oke, saya Kak Ando dan juga Saya Stefania. undur diri dari teman-teman. Terima kasih sekali lagi telah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Bye-bye. Bye. Bye-bye.